بسم الله الرحمن الرحيم. Intaj at-tafsiri ya li Zaidiyah. Jadi produk tafsir dari kalangan Syiah Zaidiyah. Ya, Syiah Zaidiyah. Nah, ini Syekh Az-Zahabi memberikan pengantar dulu. Ya, qala Syekh Az-Zahabi wa idza nahnu dhahabna nufattishu an tafasir Zaidiyah fil maktabati allati tahta absarina wa fi mutanawili aidina fa inna la nakadu ya nadfaru minha illa bi tafsir Asy-Syaukani al-musamma Fathul Qadir. Jadi Syadzawi menginformasikan ya bahwa tafsir yang ditulis oleh kalangan Zaidiyah itu bisa dikatakan sangat sulit ditemukan gitu ya, kecuali hanya satu kitab saja yang ditulis oleh Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, namanya Fathul Qadir Al-Jami' Baina Fannir Riwayah wa Dirayah ya, wa tafsir mutanawwilul Quran kullu, yang lengkap 30 juz, Jami' Baina Riwayah wa Dirayah. Ya, walaupun sebenarnya Imam Asy-Syaukani ini bisa dikatakan beliau juga tidak sepenuhnya Syiah Zaidiyah ya, karena banyak mengatakan beliau sudah sampai level mujtahid mutlak, dan banyak pemahaman beliau yang menguatkan ahli sunnah. Makanya kitab tafsir Asy-Syaukani termasuk rujukan di beberapa kampus Islam di kalangan ahli sunnah. Saya selama 4 tahun belajar tafsir Asy-Syaukani malah ya. Di Libya itu rujukan kita adalah tafsir Asy-Syaukani ini. Tapi memang penulisnya lahir dari rahim Zaidiyah. Baik. Wa tafsir akhar fi syarhi ayatil ahkam. Nah, tafsir lainnya yang juga bisa diakses dari kalangan Zaidiyah tapi dalam bidang ayat ahkam, ismuhu At-Tamaratul Yani'ah. Ya li Syamsuddin Yusuf ibn Ahmad min ulama al-qarn al-tasi al-Hijri. Hada huwa kullu ma atharna alaihi li Zaidiyyati min kutubil tafsir. Nah, jadi beliau menyebutkan hanya dua ini saja yang bisa dirujuk atau bisa ditemukan dari tafsir-tafsir kalangan Zaidiyah ya, Syaukani dan Tamaratul Yani'ah tadi. Nah, pertanyaannya walakin hal hadza huwa kullu ma antajathu hadhihi tha'ifah. Pertanyaannya apakah hanya ini saja ya yang bisa ditemukan dari karya para ulama Zaidiyah, atau anna hunaka kutuban ukhra ulifat fil tafsir tsumma darasat. Atau ada kitab-kitab tafsir Zaidiyah yang pernah ditulis tapi kemudian hilang ya dari peredaran zaman, au ulifat wa baqiyat ila al-yawm ghaira annahu lam yuktab laha dhuyu' wal intishar. Walidza lam tasil ila aidina, atau sudah ditulis dan sampai hari ini masih ada, hanya saja tidak disebarluaskan gitu ya, sengaja mungkin disimpan hanya untuk internal saja. Nah, karena Zaidiyah sebagaimana Syiah Ithna Asyariyah itu komunitasnya cukup banyak juga ya di hari ini, khususnya di wilayah Yaman. Jadi komunitas-komunitas Syiah yang masih eksis itu ya 3 kelompok ini ya, Zaidiyah, Ithna Asyariyah dan Ismailiyah ya. Nah, kemudian tafsir-tafsir mereka pun hakikatnya masih ada. Masalahnya ya tadi ada ajaran mereka yang mungkin tidak bisa disebarkan karena hanya untuk konsumsi internal mereka. Nah, ini yang menjadi persoalan juga ya. Tapi yang bisa diakses secara luas ya ini baru 2 kitab ini, Fathul Qadir dan At-Tamaratul Yaniyah. Nah, maka ini pertanyaan-pertanyaan yang Syekh Az-Zahabi sampaikan yang hakikatnya juga untuk mempertanyakan ya wujud dan tafsir Zaidiyah. Al-haq anni wajjahtu hadha su'ila nafsi. Nah, Syazali mengatakan pertanyaan ini ya aku tanyakan kepada diriku sendiri ya. Farajahtu antakuna hunaka kutub katsira fi tafsir hadhihi tha'ifah. Tapi kesimpulannya kata Syazali ya aku lebih condong lah ya kepada menguatkan asumsi bahwa ada kitab-kitab tafsir dari kalangan Zaidiyah ya yang ditulis oleh mereka, tapi minha ma daras wa minha ma baqiya ila yaum. Ya, ada yang kemudian daras hilang ya sudah punah, atau masih ada yang tersimpan dengan baik sampai hari ini, makmuran fi ba'dil makatibil khassah, yang terdapat di dalam perpustakaan-perpustakaan khusus milik mereka saja ya, artinya tidak tersebar ke seluruh dunia gitu ya. It laysa minal ma'qul an la yakuna li ta'ifah islamiyyah qamat min qadimiz zaman wa baqiyat muhtafadhah ya bi ta'alimiha wa muqawwimati ila al-yawm illa hadzal athar ad-dha'il fi tafsir. Karena suatu yang tidak masuk akal ya, kelompok yang secara eksistensi cukup kuat, bahkan dulunya ya, kalau kalian belajar ya dalam Tarikhul Khulafa, kalau kalian belajar tentang sejarah Ad-Duailat ya Al-Islamiyah, wilayah-wilayah daulah-daulah Islam yang terpecah-pecah di zaman Bani Abbasiyah, itu ada beberapa wilayah-wilayah tertentu yang memang dibangun berdasarkan pemahaman Syiah Zaidiyah dan mereka punya kekuasaan ya. Misalnya ada Daulah Idrisiyah gitu ya, ada Daulah Alawiyah. Nah, itu kalau kita baca memang saat itu walak mereka ada yang kepada Abbasiyah gitu. Artinya mereka menjadi daulah-daulah kecil masih terikat dengan Abbasiyah. Tapi ketika mereka kuat melepaskan diri.
dan itu dibangun melalui paham Zaidiyah. Malah kalau untuk Syiah Ithna Asyariyah itu baru belakangan gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang runtutan sejarah nih Akhwat, ya kalau kita bicara runtutan sejarah, yang dulunya punya kekuasaan itu pertama Ismailiyah, pernah berkuasa di Mesir dan Afrika Utara ya. Ada namanya Daulah Fatimiyah. Kemudian dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu kemudian masih ada yang eksis dari Syiah Zaidiyah ya, di wilayah-wilayah Teluk gitu ya. Itu juga muncul dan termasuk Yaman sampai hari ini, dan baru belakangan ya Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Ya. Jadi dari sisi runtutan sejarah, Zaidiyah juga cukup berperan ya dalam sejarah kekhilafahan Islam. Ya. Walaupun tentu Ahlus Sunnah yang masih mendominan ya, yang masih mendominasi tentu Ahlus Sunnah. Tapi mereka tetap eksis ya. Maka kata Syadzabi, kayaknya tidak masuk akal ya satu kelompok ya yang memiliki peran sejarah dari sejak lama dan ajaran-ajarannya masih terjaga sampai hari ini, tidak mungkin secara logis hanya memiliki karya tafsir yang dhail ini, al-atsarul dhail, hanya memiliki peninggalan karya tafsir yang sangat sedikit. Dhail itu sesuatu yang sangat sedikit sekali ya fit tafsir. Nah, maka ini satu fenomena yang membuat asumsi Syekh Az-Zahabi ini kemudian itu tadi kayaknya tidak benar lah kalau tidak ada gitu ya. Nah, maka jawabannya bagaimana? Rajjahtu hadza ra'yi fa dhahabtu ufattishu wa abahatu fi ba'dil kutubil lati laha inaya bi hadza sya'an. Ya, alayya au ala au aliyun. Alayya a'thuru ya ala asma au a'thuru abahas ya. Intinya beliau kemudian menguatkan asumsi bahwa kitab tafsir Zaidiyah itu cukup banyak. Ya, makanya beliau kemudian membaca berbagai macam kitab ya yang biasa menginformasikan berbagai karya ulama. Ya, misalnya seperti kitab Fihrisat, kitab Tabaqatul Mufassirin gitu ya. Nah, akhirnya beliau kemudian menemukan ya a'thur ala asma li ba'di kutubin fit tafsir li ba'di min ulama Zaidiyah. Maka aku dapati ya di dalam karya-karya biografi itu ada sejumlah mufassir dari kalangan Zaidiyah. Wa akhiran wajadtu fil Fihrisat li Ibn Nadim. Nah, terakhir beliau menemukan dalam kitab Al-Fihrisat. Nah, Fihrisat ini kitab yang menghimpun biografi berbagai macam karya klasik ya, yang ditulis oleh pustakawan Muslim Ibn Nadim. Nah, bahwa anna Muqatil ibn Sulaiman wa'addahu min az-Zaidiyah lahu min al-kutub. Jadi Muqatil bin Sulaiman, ya Muqatil bin Sulaiman ini termasuk ulama kalau tidak tabi'in atba'ut tabi'in ya. Tapi rupanya kalangan Zaidiyah menganggap ini termasuk ulama Zaidiyah juga. Ya. Muqatil bin Sulaiman. Dan Syekh Az-Zahabi kalau kalian perhatikan ya Pak, di cetakan terbaru ya, cetakan terbaru kitab At-Tafsir Al-Mufassirun yang diterbitkan oleh Darul Alamiyah itu, di jilid ketiganya, beliau memasukkan ya kajiannya terhadap tafsir Muqatil bin Sulaiman. Ya. Tapi kalau untuk untuk terbitan yang awal, itu memang kita tidak temukan ya kajian tafsir Muqatil bin Sulaiman ini. Nah, jadi ditemukan ya atau diinformasikan oleh Ibnu Nadim bahwa Muqatil bin Sulaiman ini menulis kitab tafsir ya. Kitab Tafsir Al-Kabir ya. Namanya kitab Tafsir Al-Kabir wa kitab Nawadil Tafsir ya. Baik, wajadtu fil Fihrisat aidan anna Abu Ja'far Muhammad ibn Mansur Al-Muradi Az-Zaidi lahu kitabani fi tafsir, ahaduhuma kitab Tafsir Al-Kabir wal akhar kitab Tafsir As-Shaghir. Nah, kemudian ada Abu Ja'far Muhammad ibn Mansur Al-Muradi, punya dua kitab tafsir ya, kitab Tafsir Al-Kabir dan kitab Tafsir As-Shaghir. Wa qara'tu muqaddimat Syarh Al-Azhar min kutub Az-Zaidiyah fil fiqh. Ya, nah ini tadi dari kitab Al-Fihrisat ya. Tadi dari kitab Al-Fihrisat Ibnu Nadim. Nah, sekarang beliau merujuk kitab fikih kalangan Zaidiyah ya, Syarhul Azhar. Wa hiya muqaddimah tashtamilu ala tarajum ar-rijal al-madhkurah. Yang mana dalam kitabnya ini terdapat biografi ya beberapa ulama Syiah Zaidiyah yang ada dalam kitab Syarhul Azhar li Ahmad ibn Abdullah Al-Jandari. Ya, faqarastu minha bima ya'ti. Nah, dalam kitab Syarhul Azhar ini beliau mendapatkan informasi beberapa ulama Zaidiyah yang menulis kitab tafsir. Ya, walaupun tafsirnya belum tentu ada ya, baru informasi saja. Nah, pertama tafsir Gharibil Quran dari Imam Zaid ibn Ali. Nah, tafsir Gharibil Quran langsung penulisnya adalah pendiri Zaidiyah ya, Zaid ibn Ali. Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Jama'ahu bi isnadihi Muhammad ibn Mansur ibn Yazid Al-Kufi. Nah, jadi dikumpulkan oleh, bukan beliau sendiri yang menulis ya, tapi dikumpulkan oleh Muhammad
ibn Mansur ibn Yazid al-Kufi ahadu a'immati Zaidiyah al-mutawaffa sanatan nayyifin wa tis'in wa mi'atain. Di abad ketiga Hijriah. Kemudian yang kedua tafsir Ismail ibn Ali al-Busti az-Zaidi al-mutawaffa fi hudud al-20 wa 400. Qala wa huwa fi mujallad wahid. Nah, ini yang kedua. Kemudian ada kitab At-Tadhhib ya, At-Tahdzib ya. At-Tahdzib li Muhsin ibn Muhammad ibn Karama al-Mu'tazili thumma Zaidi ya, Al-Maqtul sanata 94 wa 400 abad ke-5 Hijriah. Qala yani qala al-Bandaja apa tadi namanya? Qala al-Jandari ya. Qala al-Jandari wa hadha at-tafsir masyhur wa yamtazu min bain at-tafasir bi-tartib al-aniq. فإنه يورد الآية كاملة ثم يقول القراءة ويذكرها ثم يقول الإعراب ويذكره ثم يقول النظم ويذكره ثم يقول المعنى ويذكره. Ini metodenya ya, metode tafsir At-Tahdzib karya Muhsin ibn Muhammad tadi. Jadi menggunakan tartib al-aniq, yang menggunakan metode urutan penulisan tafsir yang anik itu yang al-jamil ya, satu yang sangat indah, menarik, yang sangat bagus. Ya, awalnya disebutkan ayatnya, tsumma yaqul al-qiraah wa yadhkuruha. Ya, kemudian menyebutkan i'rab, menyebutkan nuzumnya, menyebutkan maknanya dan seterusnya. Wa yadhkur aqwala muta'addidah, lalu menyebutkan beragam pendapat dalam tafsir ayat tersebut. Wa yunsabu kullu qawl ila qailihi minal mufassirin, tsumma yaqul an-nuzul wa yadhkur sababuhu, tsumma yaqul al-ahkam wa yastanbitu ahkaman katsiran min ayat. Nah, ini manhaj ya, metode yang digunakan oleh Muhsin ibn Muhammad dalam menulis tafsir At-Tahdzibnya. Baik. Thumma tafsir Atiyah ibn Muhammad An-Najwani Az-Zaidi al-mutawaffa sanata 65 wa 600. Qala wa qad qila innahu tafsirun jalil jama'a fihi sahibu ulum Az-Zaidiyah. Al-Jandari mengatakan ini tafsir yang sangat luar biasa, tafsir jalil yang mengumpulkan di dalamnya berbagai macam pemahaman dari para ulama Zaidiyah. Ya, baik. Al-Khamis At-Taisir fi Tafsir. At-Taisir fi Tafsir ya lil Hasan ibn Muhammad An-Nahwi Az-Zaidi As-San'ani al-mutawaffa sanata 91 wa 700. Taisir fi Tafsir. Baik, ini dari dari tafsir Zaidiyah yang ditemukan oleh Syekh Az-Zahabi dalam kitab Syarhul Azhar ya. Atau ditemukan informasinya, bukan ditemukan kitabnya ya, ditemukan informasinya dalam kitab Syarhul Azhar karya Al-Jandari. Hadza huwa kullu ma qara'tu anhu fi kutubi Zaidiyah fi tafsir. Lakin hal baqiyat hadzal kutub ila al-yawm. Nah, ini masalahnya ya. Masalahnya inilah kitab tafsir yang bisa kita temukan, tapi masalahnya apakah hari ini bisa kita dapatkan fisiknya? Au darasat bi taqadumil ahdi 'alaiha, atau memang hilang karena perkembangan zaman. Sa'altu nafsi hadha su'al wa hawaltu an aqif ala jawabihi wa akhiran intahaza fursah wujud al-waqtil yamani fi Misr. Ya, aku terus berusaha untuk mencari jawabannya sampai ada kesempatan, kata Syazali menceritakan, adanya kesempatan aku bisa bertemu dengan al-wafad. Ya, al-wafad itu utusan, ya, sejumlah orang yang datang sebagai utusan resmi ya dari Yaman menuju Mesir. Ya, dari ada utusan ulama Yaman lah datang ke Mesir. Wa fihil katsir min ulama Az-Zaidi adh-dhahirin. Nah, di antara utusan dari Yaman ke Mesir itu tadi terdapat berbagai macam atau beberapa ulama Zaidiyah yang terkenal gitu ya. Maka fattasaltu bi ahadi a'dha'ihil barizin. Maka akhirnya aku mencari wasilah untuk bisa menghubungi lah satu di antara mereka. Ya, fattasaltu bi ahadi a'dha'ihil barizin wa huwa Al-Qadi Muhammad ibn Abdullah Al-Amiri Az-Zaidi. Nah, dia bertemu dengan Al-Qadi Muhammad ibn Abdullah Al-Amiri Az-Zaidi. Ya, ini salah satu ulama Zaidi abad modern ya yang pernah bertemu dengan Syekh Az-Zahabi. Fasa'altu an ahammi mu'allafati Az-Zaidiyah fi tafsir. Tanyakan kepadanya berbagai macam karya tulis tafsir ya kalangan Zaidiyah wa anil mawjudi minha ila yaum, dan apa yang masih ada sampai hari ini. Fa akhbarani bi anna liz-Zaidiyah kutuban katsira fi tafsir Qur'anil Karim. Nah, akhirnya diinformasikan oleh Al-Amiri Az-Zaidi tadi bahwa ada kitab tafsir Zaidiyah itu cukup banyak ya. Minha ma baqi wa minha man dathar. Ada yang masih eksis bisa kita baca, ada yang sudah hilang. Wa ma baqiya minha ilal yaum la yazal makhluqa. Tapi yang menjadi masalah, kebanyakan tafsir-tafsir yang hari ini bisa diakses ya dari kalangan Zaidiyah itu kebanyakannya masih bersifat makhtut. Makhtut itu artinya masih manuskrip tulisan tangan ya, belum ditahqiq ya.
maujudan fi makatibihim, terdapat di dalam perpustakaan mereka. Wa dzakaroli min tilkal maqtutat al maujudah indahum ayat. Nah, ini beberapa tafsir Zaidiyah yang masih berwujud maqtutat, ya, masih berwujud manuskrip tulisan tangan yang belum ditahqiq, ada di perpustakaan mereka khususnya di negeri Yaman, ya. Nah, tafsir Ibnul Aqdam, ahadu qudama'i Zaidiyah. Syarhul Khamsumi'ah ayah, tafsir ayatil ahkam, di Husain Ibn Ahmad An-Najra, yang min ulama Zaidiyah fil qarn ats-tsani al-hijri. Nanti dikaji oleh Syekh Az-Zahabi, ya akhwat. Dikaji yang tafsir kedua ini dikaji oleh Syekh Az-Zahabi nanti dalam pembahasan tafsir corak fikih, ya. Tafsir corak fikih atau tafsirul fuqaha dari kalangan Zaidiyah, ya. Nanti akan diambil mata kuliahnya di studi naskah tafsir 3, ya, tentang launut tafsir, alwanut tafsir. At-talis at-tamaratul yani'ah, tafsir ayatil ahkam. Ini juga sama, ya. Li Syekh Samsuddin Ibn Yusuf Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Utsman, ulama Zaidiyah fil qarn ats-tsani al-hijri. Muntahal maram syarh ayatil ahkam. Nah, ini banyak tafsir ahkam, ya. Li Muhammad Ibn al-Hasan Ibn Qasim min ulama Zaidiyah fil qarn al-hadi asyar al-hijri. Baik. Kemudian tafsir Al-Qadhi Ibn Abdurrahman Al-Mujahid, ahad ulama Zaidiyah fil qarn ats-tsalis asyar al-hijri. Nah, ini 5 kitab, ya, yang diinformasikan masih ditemukan maktutotnya, manuskripnya masih ada, tapi tidak ditahqiq. Qala, lalu kemudian Al-Amiri tadi berkata, wa hunaka kutubun ukhra la yahdurni ismuha. Ada kitab lain yang dia tidak hafal, ya, nama kitabnya, wala ismi muallifiha, dan juga pengarangnya. Fasa'altu 'anis sirril ladzi min ajlihi baqiyat hadzal kitab maqtuta ila al-yaum. Lalu aku bertanya, ya, Syekh Zahabi bertanya kepada Al-Amiri, kenapa atau apa yang menjadi sebab atau rahasia kitab ini masih tersimpan, ya, dalam wujud manuskrip sampai hari ini. Wa ayyu syai'in yahulu bainaka wa baina tabaiha. Lalu apa yang kemudian menghalangi kalian untuk tidak mencetaknya, tidak ditahqiq lalu dicetak yang rapi, yang indah, ya, yang bisa dibaca, diakses oleh banyak orang. Hatta tusbih mutadawila baina alil ilmi wa usyaqut tafsir, sehingga bisa dipelajari oleh para ahli ilmu, para penuntut ilmu dan para pengkaji tafsir. Ya, fa ajabani bi anna as-sirru fi hadha amran. Maka kemudian Al-Amiri yang memberikan jawaban dengan 2 hal, ya. Rahasianya ada 2. Pertama, adamu taqaddum fan ittiba' indahum. Ya, karena mereka tidak memiliki tidak memiliki teknologi lah, ya, tidak memiliki teknologi terkait dengan percetakan kitab. Nah, jadi artinya, ya, ini sifatnya teknis, ya. Jadi sifatnya teknis terkait dengan masalah teknologi yang membuat mereka tidak bisa melakukan proses tibaah dengan rapi, ya. Artinya komputerisasi yang hari ini dilakukan para penerbit kitab, gitu, ya. Wasaniha, nah ini alasan yang paling penting, yang kedua ini, ya. Anna kulla i'timadihim fit tafsir ala kitabil kasyaf li Zamakhsyari. Nah, ini alasan yang penting nih. Yang kedua adalah karena kalangan Zaidiyah itu, ya, menjadikan rujukan utama mereka itu adalah kitab Al-Kasyaf yang sudah bisa kita baca, yang bisa kita bisa kita dapatkan di berbagai macam penerbit, gitu, ya. Al-Kasyaf ini diterbitkan oleh banyak penerbit di Timur Tengah. Jadi sudah cukup bagi mereka merujuk kitab Kasyaf tanpa merujuk kitab-kitab yang tadi masih maktutat. Ya, nazron lisillatil lati baina Zaidiyah wal Mu'tazilah. Karena hubungan yang erat antara paham Zaidiyah dengan paham Mu'tazilah. Ya, karena pernah saya sampaikan kepada kalian bahwa Zaidiyah itu memiliki hubungan yang erat, ya, dengan pendirinya, yaitu Wasil ibn Atha. Karena diriwayatkan bahwa Imam Zaid bin Ali pernah berguru kepada Wasil bin Atha dan kemudian mengadopsi beberapa pemahaman Mu'tazilah dari Wasil bin Atha, ya. Nah, jadi Zaidiyah dan Mu'tazilah ini sangat erat hubungannya, ya. Mimma ja'ala ahlul ilmi yansarifuna an kulli ma adahu min kutubit tafsir. Hingga membuat para ulama atau para talibul ilmi yang dari kalangan Zaidiyah, ya, hanya mencukupkan kepada tafsir Zamakhsyari Zaidi. Waraja tumahu an yuhayyi Allah li hadatul ilmi fi tafsir min asbab ma yaj'alu mutadawilan bain ahli ilmi wa rijal tafsir. Maka aku berharap, ya, dan beliau pun berharap, Al-Amiri tadi, ya, bahwa kitab-kitab tafsir lainnya pun mudah-mudahan bisa diakses oleh para tullabul ilmi wa usyaqut tafsir, hingga kemudian menjadi khazanah tafsir yang dipelajari oleh generasi hari ini. Itu tafsir dari kalangan Zaidiyah. Wa ba'd. Nah, intinya setelah itu, ya, jadi ada 2 alasan, ya, kenapa tafsir Zaidiyah ini tidak banyak tersebar hari ini. Wa ba'd. Pamadamat, ya, aidina lam tas ila syai' min kutub tafsir Zaidiyah siwa kitab Fathul Qadir Asy-Syaukani wa Tamaratul Yani Ali Syamsuddin Yusuf ibn Ahmad fa inni sa'aqtasiru ala hadha di kitabaini fi dirasati wa bahthi wa sa'abadahu bi tafsir Asy-Syaukani
wa in kana la yumaththilu lana tafsir Zaidiyah tamtsilan wafiyan syafian. Nah, ini nanti dalam kitabnya ya akhwat, ya kita nggak membacanya atau mengkajinya, kalian baca sendiri saja. Ya, beliau hanya membahas 2 kitab tafsir ya dari kalangan Zaidiyah, Asy-Syaukani Tafsir Fathul Qadir dan At-Tamaratul Yani'ah. Walaupun beliau mengaku ya tafsir Asy-Syaukani sebenarnya bukanlah tafsir yang sepenuhnya mewakili paham Zaidiyah. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, Syaukani ini sebenarnya juga tidak sepenuhnya di masa-masa keilmuannya nanti beliau berpegang kepada Zaidiyah. Bahkan beliau dianggap tidak lagi bermazhab dengan mazhab Zaidiyah dalam bidang fikih ataupun akidah. Ada kecenderungannya kemudian mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah. Maka ini semacam inilah ya khazanah yang masih ada bau-bau Zaidiyahnya lah ya dalam tafsir Asy-Syaukani. Walaupun tidak bisa mewakili tamtsilan wafiyan syafian. Pertanyaan begini ya, kenapa tidak Al-Kasyaf saja gitu ya, diwakili sebagai tafsir Zaidiyah? Jawabannya ya sudah dikaji sebagai tafsir Mu'tazilah gitu ya. Jadi ini secara khusus yang memang betul-betul ditulis oleh ulama Zaidi. Ya, wa urji'ul kalam anit tamaratil yaniyah ila an a'ridul kalam an tafasihku. Karena ini tadi saya katakan ya, bahwa untuk tafsir at-tamaratul yaniyah ya, maka nanti Syadzabi tidak membahasnya secara khusus di dalam pembahasan tafsir bir-ra'yi ya, kecuali tadi tafsir Asy-Syaukani saja. Namun at-tamaratul yaniyah akan beliau kaji nanti secara khusus pada pembahasan tafsirul fuqaha ya, yang nanti akan kalian pelajari di studi naskah tafsir 3. Jadi ini yang penting mengenal dulu apa saja karya-karya tafsir dari kalangan Zaidiyah.